Guys, bagi yang membutuhkan semua jenis chemical, peralatan, dan terutama peralatan laundry ataupun peralatan cleaning, bisa menghubungi admin Meja Setrika Uap. Nomornya ada di deskripsi. Halo Sobat Jeb semua. Video kali ini kita akan sedikit berbagi tips bagaimana cara packing untuk boncer bayi. Ya, ini namanya boncer ya kalau tidak salah, yang sejenis ayunan ataupun tempat tidur bayi yang bisa digoyang-goyang. Dan tetap bersama kami di Jeb's Laundry Channel. Jangan lupa yang belum like video ini, yang belum subscribe, silakan untuk bantu kami subscribe terlebih dahulu. Jadi langkah di awal yaitu seperti biasa, seperti barang-barang yang sebelumnya pernah kami review juga atau pernah kami share videonya, bahwa tahapan dalam proses packing itu, jika barang yang sejenis boncer bayi, kereta bayi, ataupun stroller bayi, kita pasangkan terlebih dahulu kain yang sebelumnya telah kita copot. Nah, salah satu tipsnya, jika teman-teman nantinya kebingungan pada saat pemasangan barang ataupun kain yang menempel pada alat bayi ini, kami sarankan untuk memfotokan atau memvideokan di awal. Jadi nantinya pada saat mau packing tidak akan lupa gitu kan. Jadi ini langkah pemasangan daripada bagian tempat tidur bayi yang akan kita packing. Dan juga untuk proses ataupun cara pencuciannya sudah pernah kami share juga sebelumnya. Silahkan Sobat Jeb bisa menontonnya, semua video daripada tutorial usaha laundry ataupun proses pencucian ada di playlist tutorial usaha laundry. Jadi tinggal dicari saja, tinggal dicek saja playlistnya. Di sana banyak ratusan video yang sudah kami buat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menginspirasi, dan juga bisa menambah wawasan. Terlepas kami juga share apa yang kami lakukan dan apa yang menjadi kebiasaan kami. Jadi di video-video tersebut tidak ada patokan khusus dalam artian wajib harus seperti itu, tidak ada. Kami hanya berbagi pengalaman, dan mudah-mudahan pengalaman yang kami share ataupun pengalaman-pengalaman pengerjaan barang yang kami videokan bisa menginspirasi teman-teman semua. Dan doakan kami juga ya Sobat Jeb semua, mudah-mudahan kami terus bisa konsisten dan kami juga bisa terus berbagi tips-tips ataupun video-video yang bisa menghibur Sobat Jeb semua, mengedukasi Sobat Jeb semua, dan juga tidak pernah lelah untuk berbagi. Sementara proses daripada pemasangan kain di boncer bayi ini masih berlangsung ya Sobat Jebs. Jadi nantinya jika proses pemasangan peralatan bayi ini telah selesai, kita bisa langsung packing. Tentunya packingnya juga jika yang kami rekomendasikan itu menggunakan kain wrapping. Tapi ya kembali ke Sobat Jeb semua, jika memang mau menggunakan plastik mika ataupun plastik jenis lain itu sah-sah saja. Alasan kami menggunakan plastik wrapping itu karena lebih elastis dan fungsional, dalam artian plastik tersebut bisa mengikuti bentuk daripada barang yang akan kita packing. Cuman memang kelemahannya plastik yang jenis wrapping itu memang tipis, dan juga jika terhimpit dengan temennya memang rapat gitu kan, jadi nantinya lengket, dan memang harus hati-hati pada saat proses pemasangan atau proses packingnya. Dan informasi juga untuk harga daripada
pencucian atau layanan pencucian alat yang seperti ini, ayunan bayi seperti ini, jika di Jepsoni Ciamis estimasinya mulai dari 20.000 sampai dengan 100.000. Nah, mungkin kalau yang jenis yang seperti ini biasanya kan tidak ada bagian elektriknya gitu kan, mungkin harganya estimasi di 30-35.000. Tapi kadang kita ketemu ayunan bayi yang memang elektrik, yang ada aliran listriknya, bahkan ada yang dicas dan lain sebagainya. Tentunya jika barang yang seperti itu harganya berbeda, karena kan tingkat resiko kerusakan dan lain sebagainya harus kita perhitungkan juga Sobat Jeps. Proses pemasangan telah selesai dan kita nunggu persiapan mau packing dengan menggunakan plastik wrapping. Dan mungkin untuk review daripada plastik wrapping yang biasa kami gunakan, playlistnya juga sudah kami siapkan, videonya juga sudah ada kalau tidak salah di playlist peralatan laundry. Nah, untuk review dan lain sebagainya sudah kami infokan di sana. Mungkin sedikit bocorannya, harganya kurang lebih di 250.000 untuk satu rollnya itu, dengan panjang kalau tidak salah di 500 meter, yaitu info dari pada penjual plastik wrapping tersebut. Tapi misalkan nih Sobat Jeps memerlukan alat ataupun plastik yang seperti ini, silakan bisa kita bantu. Proses packing akan segera dilakukan. Nah, jadi dibereskan terlebih dahulu bagian-bagian yang memang ada di dalam. Nah, kemudian nantinya sebelum kita packing harus kita parfum terlebih dahulu. Tentunya jika belum diparfum kan tidak maksimal gitu kan. Kan harapan dari konsumen jika barang dicuci selain daripada bersih tentunya menjadi harum. Nah, jika Sobat Jeps semua memerlukan parfum ataupun pewangi untuk pakaian di laundrynya Sobat Jeps semua, ataupun para konsumen semua dan para perawat semua yang memerlukan parfum, deterjen, softener gitu kan dan lain sebagainya, mau itu peralatan laundry ataupun peralatan cleaning seperti mesin polisher, mesin vakum dan lain-lain, silakan bisa langsung menghubungi Jeps Smart ataupun admin meja setrika uap. Nomornya ada di deskripsi ya Sobat Jeps. Insya Allah bisa dibantu untuk semua pengadaan barang, ataupun misalkan mau buka usaha laundry, paket usaha laundry sepatu, paket usaha laundry karpet dan lain sebagainya. Bisa terlihat di video bahwasannya proses packing atau pembungkusan daripada ayunan bayi sedang berlangsung. Nah, kurang lebih seperti itu ya Sobat Jeps untuk proses packingnya jika menggunakan plastik wrapping. Jadi biasanya kami bikinkan jalur terlebih dahulu supaya nantinya untuk bagian pinggir lebih mudah merapatkannya ke bagian yang tengah. Nah, tapi menyesuaikan juga dengan ukuran ataupun menyesuaikan dengan bentuk daripada barang yang akan kita packing. Jadi tujuannya jika kita ambil garis lurus ataupun bagian tengah terlebih dahulu, nantinya bagian pinggir tinggal mengikuti atau menutup yang memang belum tertutup gitu kan Sobat Jeps. Dan yang perlu diingat, mungkin selain kita menggunakan plastik wrapping ini, kalaupun plastik wrapping ini sudah menempel, jika terhimpit dengan temannya gitu kan, jadi antar plastik wrapping itu langsung rapet
gitu kan, atau langsung lengket sobat Jeps. Tetap di sambungannya atau di bagian pinggir-pinggirnya kita bantu dengan yang namanya isolasi supaya memudahkan ataupun tampilan daripada hasil packingnya itu lebih bagus, dan pada saat misalkan kita kirim tidak akan terbuka di jalan gitu kan, apalagi proses pengirimannya menggunakan sepeda motor gitu kan sobat Jeps. Nah kan kebetulan jika di Jepson di Ciamis hampir 80% layanan itu antar jemput, jadi hanya 20% mungkin orang yang datang ke workshop ataupun cabang-cabang kami yang lain. Nah, jika bagian tengah sudah kita bungkus, sekarang tinggal bagian pinggir, kemudian di bagian belakang kita potong, nantinya kita sambungkan lagi untuk bagian pinggirnya. Nah, jadi kalau menggunakan plastik wrapping itu kurang lebih jadinya seperti ini sobat Jeps. Jadi posisi packing mengikuti daripada bentuk ataupun ukuran dari barang yang kita packing. Pada intinya sih lebih hemat menurut kami, tapi nggak tahu juga, memang kami belum meriset secara benar-benar apakah lebih hemat plastik wrapping ataukah lebih hemat menggunakan plastik mika. Tapi kami lebih dominan ke plastik wrapping sih sobat Jeps. Harganya juga terjangkau dan juga mungkin lebih elastis gitu kan, jadi fleksibel mengikuti bentuk daripada barang dan juga tampilannya itu lebih menarik gitu kan sobat Jeps. Sementara kita lanjut untuk bagian pinggir yang satunya lagi yang memang belum terbungkus, tuh kan tinggal ditarik, kemudian sambungan ataupun ujungnya tinggal kita potong tanpa menggunakan gunting pun bisa, kemudian dirapatkan supaya lebih kenceng, dan nantinya nah di sambungan-sambungan itu atau di bagian ujung kita tambahkan menggunakan lakban ataupun perekat. Jika nantinya proses packing telah selesai, kita tinggal menempel nota jika memang barangnya cuma ini. Untuk nota sendiri biasanya kami tempel di bagian luar, tapi kadang kalau misalkan pakaian kiloan ada di bagian dalam gitu kan, di bagian dalam plastik. Sementara jika barang-barang satuan yang seperti ini biasanya kami tempel di luar, tentunya menggunakan lakban kembali. Nah, untuk review daripada pembuatan nota, jika teman-teman mau mengikuti di sana, di dalam nota tersebut ada poin-poin penting yang umum digunakan dan memang kayaknya itu sudah spesifik, ada 10 poin yang bisa diikuti. Jadi kurang lebih gambaran dari nota itu kita bikinnya HPS dibagi 3 gitu kan sobat Jeps. Jadi kurang lebih kalau misalkan kita pesannya satu rim dengan harga di 200-300 ribuan lah kalau tidak salah, di 350 ribu karena kita pakai nomorator, ada perforasi dan lain sebagainya gitu kan, karena memang lebih banyak item yang digunakan, harganya di 350 ribuan. Tapi ya itu lebih aman gitu kan, maksudnya antisipasi ataupun kecurangan-kecurangan yang terjadi apabila motoris ataupun karyawan kita mengakal-ngakali daripada nota. Nah, hasil daripada packing peralatan bayi kurang lebih seperti ini. Ini barangnya sudah siap untuk dikirim. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Mudah-mudahan semua video-video yang kami sajikan ataupun yang kami share ke teman-teman semua bisa sedikit memberikan manfaat, menghibur, dan juga bisa berbagi pengalaman. Yang punya kritikan dan saran silahkan ditulis di kolom komentar.